Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita semua hingga kita berkumpul di masjid ini, masjid yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangkaian dakwah, safari dakwah Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Sa'id Al-Bandunji hafizahullah taala, dan insyaallah di Ma'had Minhajus Salikin Goa ya, ada dua sesi insyaallah. Sesi yang pertama ini ba'da maghrib, saat ini insyaallah sebentar lagi ya, tausiah ya, nasihat dari beliau kepada para penuntut ilmu, dan secara umum juga kepada seluruh kaum muslimin, ikhwan wal akhwat sekalian, berkaitan dengan thalabul ilmi, menyibukkan diri dengan menuntut ilmu dan keutamaan ilmu wa ahlihi. Kemudian sesi kedua insyaallah ba'dal fajr, ba'da subuh, itu insyaallah dengan tema berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sebelum dimulai ada beberapa yang ingin Anda sampaikan. Yang pertama terkhusus kepada para ummahat yang membawa anak-anaknya, anak kecil, apabila nanti anaknya menangis atau rewel, seyogyanya untuk bisa dikondisikan agar tidak mengganggu proses berjalannya muhadharah. Dan kepada kemudian untuk para santri, para tulab diharap membawa alat tulis ya. Jadi mencatat apa yang Ustadz sampaikan, nasihat-nasihat dan poin-poin yang beliau sampaikan. Ya, kalau ada bukunya. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz Al-Fadil hafizahullah, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhal Ustaz. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadzal yaumul ahad, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada 27 Maret 2022, bertepatan dengan khamsah wa isrun, 25 dari bulan Sya'ban, malam ke-25 1443 Hijriah. Kita lanjutkan atau kita masuk kepada sesi yang pertama dari daurah di Goa, di Ma'had Minhajus Salikin di kota Makassar. Maka pada kesempatan petang ini ada sedikit switch dari kajian, sehingga tadi agak bingung apa yang mau diberikan, karena janjinya ba'dal maghrib adalah meneruskan soal jawab
tentang poligami, maka sekarang akhirnya dirubah menjadi nasihat kepada para tulabul ilm. Maka ketahuilah ya ibadallah, yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Di dalam ayat ini Allah berfirman dengan ucapan qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Maka hal i'rabnya di dalam ayat ini hal istifhamiyah, harfu istifham. Namun harfu istifham di lughatil arabiyah terbagi menjadi dua, istifham ijabi dan istifham ingkari. Istifham ijabi seperti hal, namun membutuhkan jawaban kepada dua perkara, na'am aula, iya atau tidak, yes or not. For example, kita berikan misal, hal anta shaimun. Maka pertanyaan hal ismul istifham di sini istifham ijabi. Apakah kamu seorang yang berpuasa? Hal anta muslimun, apakah kamu seorang muslim? Karena hanya membutuhkan jawaban na'am aula. Idza shaim yaqul na'am. Jika tidak berkata la. Yes or not, ya atau tidak. Ini dinamakan dengan istifham ijabi. Dan di sana ada ismun istifham yang mana bimakna ingkari. Maka di sini tidak membutuhkan jawaban yes or not, na'am aula, tetapi di sini bimakna laisat, bimakna pengingkaran, bimakna penafian. Maka maknanya maka tidaklah jika diterjemahkan bimakna laisat. Maka dari dua ismun istifham ini di dalam Az-Zumar yang kita sebutkan tadi, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Hal apa di sini dari segi i'rab? Dari segi i'rab hal istifhamiyah al-inkari. Maka di sini bukan maknanya apakah, tetapi dia bimakna laisat, bimakna bukanlah, bimakna laisat, tidaklah. Maka dalam penterjemahan pun diartikan qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, maka diartikan tidaklah sama, not same, tidaklah sama orang yang berilmu syar'i dengan orang yang jahil atas agamanya, tidaklah sama, nothing compares, tidak dibandingkan sama. Maka ini makna dari hal istifham ingkari di sini. Maka di sini telah ditafsirkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah, bahwa Allah menafikan dengan istifham ingkari di sini penafian persamaan, nothing compares, antara orang yang alim kepada agamanya dengan orang yang jahil, ignorant dari agamanya. Seperti perbedaan yang sangat ekstrim antara penghuni surga dengan penghuni neraka. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Maka perbedaan yang ekstrim, penafian Allah di dalam surat Az-Zumar tadi, tidak sama orang yang berakal, berilmu syar'i dengan orang yang ignorant, orang yang jahil, orang yang stupid dari ilmi syar'i. Tidak samanya adalah perbedaan yang sangat dalam dan sangat ekstrim, seperti perbedaan penduduk surga dengan penduduk neraka,
yang la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama mereka orang-orang penghuni surga dengan penghuni neraka, karena penghuni surga mereka orang-orang yang beruntung, dan penghuni neraka in the sadness, dalam kerugian dan dalam nestapa yang dalam. Amma ahlul jannah humul faizun in the happiness, dalam keadaan kebahagiaan di puncak prima, kebahagiaan di surga. Maka inilah perbedaan yang Allah sebutkan di dalam dua ayat tadi. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa keutamaan seorang penuntut ilmu yang menuntut ilmu sangat besar, dan kemerosotan ataupun mafsadah dari mereka orang-orang yang disibukkan dengan dunia dan lupa untuk menuntut ilmu, seperti Allah berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka telah melalaikan mereka at-takatsur, mengumpulkan pundi-pundi emas mereka, sehingga mereka tersibukkan dengan dunia dan lalai dari menuntut ilmu. Maka di saat ada majelis-majelis ilmu diajak di hari-hari pekerjaan mulai dari hari Senin sampai Jumat, ya akhi, mari kita datang menuntut ilmu di Masjid Zubair bin Awam, di Ma'had Minhajus Salikin. Afwan ya akhi, this time for money. Maaf, waktu-waktu sekarang waktu kerja, to make money, untuk membuat uang. Oke kalau begitu. Kemudian datang muhadarah, datang para asatidah di masjid ini di hari libur, di hari Sabtu dan Ahad. Maka diajak kembali oleh saudaranya, kalau begitu ya akhi, silahkan datang. Di hari Sabtu dan Ahad libur kan? Jawabnya sama. Afwan ya akhi, Sabtu dan Ahad adalah weekend, hari akhir dari pekan. Maka this time for family, waktu itu untuk keluarga, jalan-jalan, mencari angin, mencari makanan dan sebagainya. Maka tidak ada waktu, no time for knowledge, for ilm, tidak ada waktu. Maka mereka dijauhkan oleh Allah dari kenikmatan yang besar, di mana mereka hidup di kubangan ignorant, kejahilan. Maka mereka adalah kebo di kubangan kebodohan. Maka ini adalah perbedaan yang sangat jelas yang Allah sebutkan di dalam dua ayat ini. Maka dari sini ya ibadallah, mereka orang-orang yang mempunyai ilmu akan dikatrol oleh ilmunya untuk masuk kepada surga. Maka kenikmatan dari para penuntut ilmu dan orang-orang yang belajar menuntut ilmu, dengan ilmunya dikatrol kepada surga. Maka pendalilannya banyak. Mana pendalilannya? Pertama, di dalam hadis yang wadih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, man salaka tariqan